Di series balapan Formula One, ada banyak sirkuit balap yang bisa menyelenggarakan ajang balap ini. Mulai dari sirkuit balap permanen yang selalu menyelenggarakan balap Formula One seperti di Belgia dengan sirkuit Spa-Francorchamps, Jepang dengan sirkuit Suzuka, sampai dengan Italia dengan sirkuit Imola dan Monza. Lalu selain dari sirkuit permanen yang biasa menyelenggarakan ajang balap Formula One ini, ada juga sirkuit jalan raya yang biasa menyelenggarakan ajang balap Formula One seperti di GP Monaco, GP Singapura, GP Baku, ataupun Las Vegas. Dan semua sirkuit jalan raya yang bisa menyelenggarakan ajang balap Formula One ini bersifat tidak permanen karena emang sirkuit ini dibuat dari jalan raya umum yang ditutup sementara selama balapan Formula One ini berlangsung. Tapi walaupun seperti itu, ada satu pertanyaan besar tentang sirkuit balap Formula One yang berada di Prancis. Yang mana Prancis sudah memiliki satu sirkuit yang sangat legendaris dan juga memiliki nama besar di mata dunia dengan nama Circuit de la Sarthe yang terkenal dengan nama sirkuit Le Mans. Tapi untuk ajang balap Formula One Prancis, kenapa FIA malah memilih sirkuit Paul Ricard di Le Castellet untuk menjadi sirkuit yang bisa menyelenggarakan ajang balap Formula One, bukan memilih sirkuit Le Mans yang sudah memiliki sejarah dan nama besar di mata dunia? Namun kenapa? Jadi sebenarnya pada era 1960-an di masa awal-awal Grand Prix Prancis ini baru masuk dalam kalender F1, ajang balap ini sebenarnya masih sering pindah-pindah lokasi, bahkan kadang-kadang masih pakai jalan raya atau sirkuit semi permanen untuk menyelenggarakan ajang balapnya di GP Prancis. Kemudian pada tahun 1967, FIA yang sebagai pengelola Formula One juga sempat menggunakan sirkuit Le Mans, tepatnya di sirkuit kecil yang bernama sirkuit Bugatti untuk menyelenggarakan ajang balap Formula One ini. Tapi sayangnya karena prinsip F1 mulai berubah dan meninggalkan sirkuit jalan umum atau sirkuit semi permanen yang berisiko tinggi, Le Mans yang memiliki karakter trek balap lurus panjang dengan sebagian jalan umum dan permukaan trek balap yang selalu berganti-ganti. Hal ini membuat FIA harus mempertimbangkan ulang dari sirkuit Bugatti Le Mans ini, yang ngebuat di sepanjang sejarahnya Formula One hanya pernah menggelar ajang balapnya di sirkuit Bugatti Le Mans ini sebanyak 1 kali. Lalu kemudian karena hal ini banyak fans Formula One yang menanyakan kembali tentang kenapa Formula One tidak cocok menggunakan sirkuit de la Sarthe atau sirkuit besar dari ajang balap Formula One-nya, karena pada sejarahnya Formula One pernah menggunakan sirkuit kecil Le Mans yang bernama sirkuit Bugatti. Walaupun nama Le Mans ini sudah sangat besar dan juga memiliki sejarah panjang, sayangnya layout dari sirkuit Le Mans ini tidak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki oleh FIA, yang mana panjang dan karakter sirkuit de la Sarthe versi ajang balap ketahanan 24 jam memiliki panjang sekitar 13-14 km dengan banyak bagian jalan publik dan beberapa trek lurus yang sangat panjang, seperti di Mulsanne-Strade. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan F1 modern yang pada saat ini, karena di F1 modern, FIA mengatur batas panjang lintasan tertentu dan menghindari lurus ekstrim yang memaksa kendaraan melaju di luar rentang yang aman bagi setup dan struktur proteksi. Karena sirkuit F1 biasanya memiliki panjang total sekitar 3,5 sampai dengan 7 km aja, sedangkan sirkuit Le Mans yang memiliki total jarak super panjang yaitu di 13,6 km. Dan hal ini dinilai akan mempersulit pengawasan marshal, medical response time, dan instalasi sistem keselamatan standar dari Formula One di era modern. Kemudian selain itu, untuk jadi tuan rumah Grand Prix F1 resmi diperlukan lisensi FIA Grade 1 untuk syarat utamanya. Sedangkan sirkuit de la Sarthe dalam konfigurasi sejarahnya yang digunakan untuk balapan 24 jam dan memiliki trek super panjang, sirkuit ini cuma dikategorikan dalam Grade 2. Dan walaupun sirkuit Bugatti sudah masuk dalam kategori layout Formula One karena memiliki total panjang sekitar 4,4 km, tapi di sirkuit Bugatti ini memiliki area run-off yang tidak sesuai dengan standar FIA, dan tata letak dari sirkuit Bugatti ini juga tidak cocok dengan standarisasi yang dimiliki oleh FIA. Lalu kemudian untuk infrastruktur pedok, media, dan juga hospitality-nya, sirkuit balap Le Mans ini dinilai tidak cocok untuk ajang balap Formula One, yang mana ajang balap Formula One bukan sekedar ajang balap mobil yang muter-muter sebanyak 60 ataupun 70 lap aja, karena di ajang balap Formula One butuh yang namanya pedok, raksasa, pit lane, dan pit box yang sesuai, dengan ruang tim, media center internasional, fasilitas TV, hospitality, dan jalur logistik untuk kontainer-kontainer raksasa untuk keperluan balapnya. Dan Le Mans meskipun memiliki sirkuit besar untuk ajang balap ketahanan 24 jam, tapi sirkuit ini terbagi menjadi konsep yang berbeda, yang mana pedok untuk balap endurance tidak didesain untuk balap Formula One. Dengan hal ini, secara formal, sirkuit balap Le Mans ataupun sirkuit Bugatti tidak bisa memenuhi persyaratan FIA, yang membuat sirkuit ini menjadi tidak bisa digunakan untuk menyelenggarakan ajang balap Formula One. Tapi walaupun seperti itu, jika kita bandingkan dengan sirkuit jalan raya, bukannya sirkuit Le Mans ini harusnya bisa lebih memadai dan lebih siap untuk menyelenggarakan ajang balap Formula One. Secara sirkuit Le Mans ini adalah sirkuit semi permanen dan bukan sirkuit sementara. Jadi jika ingin membandingkan sirkuit Le Mans ini dengan sirkuit jalan raya yang tidak permanen seperti di sirkuit jalan raya yang ada di kalender Formula One, sirkuit itu bukanlah jalan raya acak yang tiba-tiba dirubah menjadi sirkuit balap, melainkan sirkuit itu dibuat dari perubahan total jalan raya yang menjadi sirkuit, dan hal itu harus memenuhi standar FIA Grade 1 sebelum event itu dimulai.
Dan untuk melakukan hal tersebut, pemerintah kota dan promotor menginvestasikan puluhan sampai ratusan juta dolar untuk memasang part pendukung seperti barrier, tarmak ulang, run-off sementara bisa memungkinkan sistem drainase, fasilitas pedok temporer, dan semua infrastruktur keselamatan yang diperlukan agar homologasi grade 1 dapat dicapai. Dan banyak kota besar yang menyelenggarakan ajang balap F1 dengan sirkuit jalan rayanya ini sanggup memenuhi semua hal itu. Sebagai contoh seperti di sirkuit Baku. Sirkuit ini dirancang sesuai dengan spesifikasi street circuit untuk F1 dengan panjang sirkuit total mencapai 6 km dan memenuhi persyaratan grade 1 sebelum debutnya. Lalu untuk Marina Bay Street Circuit di Singapura yang awalnya jalan umum tapi ditransformasi besar-besaran dan dilakukan perubahan yang sangat signifikan sehingga layout, barrier, pencahayaan dan fasilitas pemenuhan kebutuhan ajang balap Formula One. Lalu sirkuit Las Vegas juga dilaksanakan dengan investasi besar untuk menjadikan sebagian jalan kota sebagian lintasan grade 1 untuk event balap. Jadi walaupun sirkuit ini menggunakan jalan raya untuk sirkuit balapnya, tapi bisa dikatakan semua kebutuhan untuk ajang balap Formula One ini bisa dipenuhi walaupun harus menggunakan biaya besar, persetujuan lokal, dan kompromi besar buat negara yang menyelenggarakannya. Sedangkan organisasional Le Mans nggak ingin melakukan transformasi semacam itu pada layout klasiknya, karena layout klasik Le Mans dinilai memiliki sejarah yang sangat tidak tergantikan. Dan hal inilah yang membuat sirkuit Le Mans tidak bisa digunakan untuk ajang balap Formula One modern, walaupun sirkuit ini masuk dalam kategori sirkuit semi-permanen. Lalu hal ini semakin diperkuat dengan adanya faktor non-teknis penting di sirkuit Le Mans, yaitu Festival Balap Ketahanan 24 Jam of Le Mans. Dan 24 Jam of Le Mans ini adalah ikon budaya otomotif dengan identitas yang melekat pada jalan raya semi-permanen, sejarah, dan pengembangan teknologi endurance. Banyak pihak seperti ACO dan komunitas fan yang menjaga keunikan dari sirkuit, yang tidak membiarkan F1 masuk dengan segala perubahan komersialnya untuk trek balap Le Mans. Karena jika layout klasik ini dirubah, berarti sama aja F1 mengubah DNA event yang paling bersejarah di kota Le Mans. Dan hal ini membuat beberapa komunitas ataupun penyelenggara lebih memilih mempertahankan tradisi endurance dibandingkan memaksakan format F1 yang super komersial itu di trek balap Le Mans. Lalu pertanyaan terakhirnya adalah kenapa harus sirkuit Paul Ricard yang akhirnya dipilih untuk ajang balap Formula One ini? Jawabannya ya karena sirkuit Paul Ricard dibangun dengan spesifikasi kekompleksan motorsport modern, yang mana di sirkuit ini masuk dalam sirkuit permanen dengan sistem run-off yang cukup luas dan masuk standar FIA grade 1. Lalu di sirkuit ini juga memiliki fasilitas lengkap seperti pedok modern, pedok lane, fasilitas media dan hospitality yang memenuhi tuntutan F1 modern. Dan sirkuit ini juga memiliki fleksibilitas layout atau upgrade berulang kali untuk menjaga kebutuhan F1, dan hal itu tentu aja membuat FIA dan tim nyaman untuk menjalankan event Formula One yang lebih kompetitif. Dengan hal yang ada, bisa dikatakan sirkuit Le Mans itu tidak bisa digunakan untuk ajang balap Formula One ini karena emang sirkuit ini selalu mempertahankan perjalanan sejarahnya dari dulu sampai saat ini. Dan para penggemar garis keras balapan ketahanan di Le Mans ini juga tidak ingin memaksakan Formula One bisa menggunakan trek balap Le Mans, karena mereka tahu layout klasik dari trek balap Le Mans ini akan dirubah untuk kebutuhan komersial balapan tersebut. Karena hal itu, sirkuit Paul Ricard dinilai sangat pantas untuk ajang balap Formula One ini. Karena selain sirkuit ini didesain untuk ajang balap mobil modern, sirkuit Paul Ricard juga selalu fleksibel untuk melakukan upgrade demi memenuhi standarisasi grade 1 dari FIA. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.